Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa Dia selalu memberikan anugerahnya kepada kita setiap waktu dan setiap saat tanpa kita sadari. Dan alhamdulillah pada hari ini hampir setiap hari kita selalu berkumpul di Masjid Al-Mahdi. Kemudian tidak lupa kita senantiasa juga bersalawat kepada baginda Muhammad SAW, di mana atas perjuangan beliau dan para sahabat kita bisa menikmati iman dan Islam hingga sampai saat ini. Baik, seperti biasa saya akan bacakan mimpi dari saudara kita yang bernama Mas Sigit Budiarto. Judul kali ini yaitu perubahan angka 11 ke 10, penyempurnaan fase isyarat bahwa waktu penyingkapan kebenaran semakin dekat. Guruba muncul dan menemukan cahaya senjata di sela sistem dunia yang lalai. Kalau dari judul ini artinya seperti ini ya, sudah semakin mendesak ini. Kedekatan penyingkapan kebenaran itu sudah semakin terlihat. Assalamualaikum, saya Sigit Budiarto, anggota Majelis Gaza. Tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu ketika aku sedang berjalan bersama seseorang menuju rumah kepala desa, aku menemukan sepucuk senjata api kecil, bahkan ukurannya cukup kecil hingga bisa dimasukkan ke saku baju atau saku belakang celana. Wah, berarti ini pistol mini. Biasa pelurunya 1 biji itu. Ada memang pistol mini itu, bahkan seperti kayak korek api gitu. Kayak apa? Senjata cakar macan itu apa kecil. Sesampainya di rumah kepala desa, aku melihat ada semacam permainan. Namun saat aku datang, permainan itu sudah selesai. Yang tampak hanya meja-meja yang tertata rapi, seperti suasana di tempat pemungutan suara TPS. Di atas meja tampak sisa-sisa bahan dari permainan itu, dan di samping meja masih banyak bahan-bahan lain yang disimpan di dalam keranjang. Ternyata bahan permainan tersebut adalah bahan makanan seperti kacang-kacangan dan buah-buahan. Tapi kok dikatakan permainan ya? Kita lanjut. Aku kemudian pergi sambil mencari siapa pemilik senjata api kecil itu, karena aku ingin mengembalikannya. Dalam pencarian itu, aku
sampai di kawasan yang banyak dihuni para petinggi TNI. Di sana banyak jenderal yang bermukim. Anehnya, di kawasan itu juga ada permainan yang sama seperti di rumah kepala desa. Dan saat aku tiba, keadaannya juga sudah selesai. Dalam perjalanan menuju perumahan TNI tadi, temanku berkata bahwa biasanya setiap senjata memiliki nomor kode divisinya. Aku penasaran, lalu meraba senjata yang kusimpan di saku. Aku merasa seperti ada kode angka 11. Tidak yakin karena senjatanya masih di dalam saku. Kalau ada orang yang menuduh aku yang tidak halal, karena itu aku terus memindah-mindahkan dari saku baju lalu ke saku kanan sambil rasa takut. Ya. Dalam informasi, aku bertemu seseorang. Setelah kami berbincang, orang itu malah berkata, "Sudah, jangan dikembalikan saja." Tapi aku tidak menanggapi ucapannya. Ketika suasana mulai terasa aman, aku melihat lagi kode di senjata itu. Ternyata kodenya bukan angka 11, melainkan angka 10. Oh, berarti berubah nih angkanya nih. Aku terus mencari pemilik senjata tersebut sampai akhirnya bertemu dengan seorang bapak babinsa. Kami sempat berbincang, tetapi entah mengapa aku merasa ragu dan tidak jadi menyerahkan senjata itu kepadanya. Mimpi pun berakhir. Oh, jadi dia dalam misi. Ini dalam misi mau mengembalikan senjata. Intinya seperti itu. Takwilnya, mimpi ini penuh dengan isyarat mendalam dan luas, maka takwilnya dibagi dalam 2 tahap. Tafsir mimpi tahap 1. Senjata kecil di rumah kepala desa dan babinsa. Struktur umum mimpi. Mimpi ini memiliki struktur perjalanan rohani. Penemuan senjata, pencarian makna, pemilik. Penemuan senjata, pencarian makna, pemilik. Rasa cemas dan ujian. Penemuan kode, ujian penyerahan, akhir tanpa penyerahan. Itu poin-poinnya ya. Ini menunjukkan proses ujian amanah yang belum selesai. Artinya, mimpi ini bukan akhir dari pesan, tetapi awal dari serangkaian petunjuk. Makna simbol-simbol utama. Senjata api kecil. Dalam tafsir Islam klasik Ibnu Sirin, takbir ar-ru'ya, senjata melambangkan perlindunganmu atau amal ritual. Senjata kecil bukan kekuatan besar yang tampak lahir atau rahasia rohani yang halus, tersembunyi dan dapat disimpan dalam saku, yakni di dada dan hati. Itu simbolnya ya. Kalau ada senjata kecil tersimpan, simbolnya berarti pengetahuan yang tersimpan di dalam dada dan hati. Dapat dimasukkan ke saku berarti dapat dibawa oleh pribadi. Ini menunjukkan ilmu atau amanah pribadi dari Allah, bukan milik kelompok atau lembaga. Dan kami turunkan kepada mereka kitab yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Dalam konteks rohani, senjata
dapat dimaknai sebagai nur petunjuk yang tajam untuk membedakan hak dan batil. Jadi senjata kecil sama dengan kekuatan spiritual, ilmu karomah atau amanah yang baru diamanahkan. Rumah kepala desa. Kepala desa melambangkan otoritas sosial atau pimpinan masyarakat kecil. Artinya, mimpi ini berawal dari konteks kepemimpinan lokal atau sistem sosial umat. Rumah kepala desa diibaratkan tempat di mana aturan dan kebijakan dibuat. Namun yang tampak hanyalah meja-meja seperti TPS. Artinya suasana politik atau pemilihan manusia. Dalam hal ini duniawi, bukan rohani. Dengan kata lain, senjata rohani ditemukan di tengah sistem duniawi yang sibuk dengan permainan manusia, bukan jihad hakiki. Permainan dari bahan makanan. Permainan dengan bahan makanan, dalam hal ini kacang, buah, sama dengan permainan rezeki dan duniawi. Itu menggambarkan keadaan umat atau pemimpin dunia yang menjadikan hal-hal konsumtif dan duniawi sebagai permainan dan kesibukan. Sementara nilai rohani terabaikan. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-20, ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga. Jadi senjata dalam hal ini amanah rohani, kan? Ditemukan justru di tengah kan? Ditemukan justru di tengah kawasan petinggi TNI dan para jenderal. Ini melambangkan wilayah kekuasaan, penjagaan, dan strategi rohani ujian kepemimpinan jihad. Mimpi ini menunjukkan bahwa pemimpin dibawa ke wilayah amanah jihad, baik secara spiritual maupun sosial, yaitu tempat para pejuang bermukim. Ya, tadi tentara itu dianggap pejuang, ya, yang bermukim. Namun permainan di tempat itu sama dengan permainan di rumah kepala desa. Artinya bahkan di wilayah kekuasaan dan keamanan banyak yang masih memperlakukan urusan jihad sebagai permainan duniawi, belum sungguh-sungguh. Angka 11 dan 10 dalam simbolisme rohani Islam dan numerologi Al-Quran, angka 11 sama dengan dua garis sejajar, melambangkan dualisme, kesetaraan dua kekuatan. Kadang menandakan kebingungan antara hak dan batil, atau dua jalan yang berdekatan. Angka 10 sama dengan kesempurnaan siklus awal baru setelah penyempurnaan 1 sampai dengan 9. Dalam tafsir Ar-Razi, 10 melambangkan kesempurnaan ujian dan pembukaan amanah. Maka perubahan dari 11 ke 10 artinya pemurnian dari dualitas menuju kesempurnaan amanah. Awalnya pemimpin ragu dengan angka 11 tadi, tapi akhirnya Allah perlihatkan hakikat amanahnya. Ya, ini angka 10. Perasaan cemas dan menyembunyikan senjata. Rasa takut diketahui orang. Ujian hati dalam memegang amanah rohani.
Banyak pembawa amanah spiritual merasa takut disalahpahami, dan ini adalah fitrah ujian para guru. Nabi SAW bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Sebagaimana ia datang, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Menyembunyikan senjata ke berbagai saku ialah usaha menjaga amanah dari pandangan orang yang tidak layak mengetahuinya. Sementara saya rasa cukup karena sudah waktu subuh. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.